Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat bertemu kembali dengan Inspirasi Sabda Gereja Kristus Raja Bajiro, Yogyakarta. Hari ini Jumat 3 Juli tahun 2020. Hari ini gereja mengajak kita untuk merenungkan sebuah kutipan Injil yang sangat terkenal tentang kisah Thomas. Mari kita dengarkan bersama-sama. Pada hari Minggu Paskah, ketika Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, Thomas, seorang dari ke-12 murid yang juga disebut Didimus, tidak ada bersama-sama dengan mereka. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, aku sama sekali tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali di rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang. Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagimu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini, dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab kepadanya, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Saudara, bagian yang paling akhir ini biasanya menjadi bagian yang paling menarik untuk menjadi bahan permenungan. Karena telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Jika itu karya Tuhan kita Yesus Kristus, memang kita harus percaya. Karena semuanya sudah terbukti, selama lebih dari 2000 tahun, gerejanya tetap ada, hidup, dan bahkan berkembang di seluruh dunia. Menunjukkan bahwa karya Tuhan itu nyata. Menunjukkan bahwa kasih Tuhan itu tetap bekerja sampai saat ini. Menunjukkan bahwa kerajaannya adalah kerajaan yang abadi. Saudara, tetapi di zaman yang semakin modern ini, percaya bisa kita tunjukkan kepada Tuhan Yesus. Tetapi sikap Thomas di awal ketika diberitahu tentang kabar Yesus yang hadir, tampaknya baik juga kita renungkan. Saat itu Thomas berkata, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, aku sama sekali tidak akan percaya." Sikap keras Thomas menunjukkan bahwa bukannya dia tidak percaya pada Yesus, tetapi dia ingin agar apa yang didengarnya, berita yang didengarnya adalah berita yang valid, berita yang sahih, berita yang benar-benar nyata, bukan berita hoax kalau kita mengistilahkan zaman sekarang. Maka sikap Thomas di awal ini baik menjadi pegangan kita ketika kita mendapatkan berita-berita yang kita peroleh dari dunia maya. Karena sekarang banyak sekali bertebaran berita-berita yang seolah-olah benar, tapi sejatinya itu berita yang tidak benar, bahkan bisa menjerumuskan kita kepada situasi yang kurang baik. Saudara, kepada Tuhan Yesus kita memang harus tetap percaya. Kepada Tuhan Yesus kita harus menunjukkan atau menyerahkan hati kita sepenuhnya. Tetapi kepada dunia ini kita patut waspada seperti Thomas yang ingin meyakinkan apa yang didengarkan. Apa yang didengarnya adalah berita yang benar, bukan berita yang tidak benar, bukan berita yang hoaks. Saudara, mari kita cermat mendengarkan berita, kita cermat menilai sebuah berita,
kita cermat untuk mencerna segala informasi yang kita peroleh dari manapun, utamanya dari dunia maya, agar kita tidak terjerumus ke dalam situasi yang justru mempersulit diri kita sendiri. Mari percaya kepada Tuhan dan mari selektif pada berita dunia. Berkah dalam.